Kembali kita di dalam pendalaman Alkitab, jemaat Tuhan. Selamat pagi, tetap jaga kesehatan. Kita memasuki kitab Mika 3 disadur dari santapan harian. Unjuk rasa Mika. Bayangkanlah seorang pria berjalan tanpa alas kaki dan melakukan demo di depan publik. Dengan penuh emosi ia memberitahu semua orang untuk berduka karena masa penghukuman Tuhan akan segera tiba. Ia menyampaikan kritik pedas terhadap para pemimpin negara dan agama. Mereka digambarkannya sebagai kanibal dan penerima suap. Apakah kita kagum atau justru mencibir? Alasan Mika, nabi yang telah melakukan demo mengesankan kita. Ia sendirian, bukan sedang ikut-ikutan dalam unjuk rasa yang tak jelas. Ia tidak sedang mencari perhatian karena agenda politik tertentu. Ia meratap, bisa kita lihat di dalam Mika 1 ayat 8. Karena sedih melihat perilaku bangsanya yang mendukakan hati Tuhan dan mengajak semua orang turut gelisah dengan kondisi itu. Bagaimana bisa orang dengan santainya melihat hal-hal yang jahat tanpa merasa terganggu? Mika memiliki kesadaran bahwa Roh Tuhan sangat tidak senang dengan kondisi bangsanya. Roh Tuhan tidak hanya menggelisahkannya, tetapi mendorongnya untuk tidak tinggal diam, memberinya kekuatan untuk bicara di depan publik dalam ayat 8. Bangsanya harus berpaling kepada Tuhan. Roh Tuhan tidak berubah dari dulu hingga sekarang. Dia memberikan pengertian akan kebenaran dan dengan terang-terangan menunjukkan pelanggaran. Mungkin hari ini dia juga sedang menegur kita, menggelisahkan kita karena hidup tenang-tenang saja di tengah kubangan dosa. Mungkin dia mengendaki kita bertindak dan mengupayakan sebuah perubahan di tengah lingkungan tempat tinggal kita. Maukah kita mendengarkannya? Bersediakah kita dengan rendah hati memohon pengampunan dan tuntunannya, baik bagi diri sendiri maupun komunitas kita? Adakah kegelisahan di hati atas hal-hal yang tidak Roh Tuhan senangi? Mika 4 disadur dari santapan harian. Jangan takut. Di tengah kepedihan hidup sebagai rakyat dengan aparat pemerintahan dan pemimpin rohani yang bermental bobrok, Mika menubuatkan penghiburan dari Tuhan. Mesias akan datang. Saat Mesias memerintah, tidak akan ada lagi perang. Pada saat itu akan banyak orang yang datang ke Yerusalem untuk mempelajari jalan Tuhan melalui Israel. Israel akan menggenapi fungsinya sebagai kerajaan imam dengan menjadi perantara antara Allah dengan umat manusia. Orang-orang non-Yahudi akan mematuhi kehendaknya, tidak seperti orang-orang Yahudi pada zaman Mika. Tuhan akan menjadi hakim atas bangsa-bangsa besar, sementara orang-orang Yahudi sejaman Mika tidak bersedia mendengar Tuhan mengatur apa yang mereka boleh lakukan atau tidak. Pada masa itu, bangsa-bangsa akan menjadikan senjata mereka sebagai perlengkapan pertanian yang dapat menunjang kehidupan, sebab mereka tidak akan terlibat dalam peperangan lagi. Kedamaian akan melanda dunia. Bila dibandingkan dengan situasi sebelumnya, sulit dipercaya bila kondisi semacam itu akan terjadi. Sebab itu Mika menyatakan bahwa semua itu dijanjikan oleh Allah, bukan dia. Di zaman Mika, orang non-Yahudi dan orang Yahudi sendiri menyembah banyak Allah. Tetapi di masa itu mereka semua akan mengikuti Allah. Memperhatikan semua janji-janji itu, Mika mendorong Israel memunculkan komitmen untuk berjalan di jalan Allah dan bukan yang lain. Memang sulit untuk mempercayai bahwa ada harapan di tengah situasi dunia yang semakin buruk. Ancaman pemanasan global, persediaan minyak dunia yang semakin menipis, peperangan yang tak kunjung selesai, dan sebagainya. Namun Allah memiliki rencana atas masa depan dunia. Maka sebagai pengikut Kristus, kita harus mengikuti pimpinan Tuhan dalam setiap masa sulit. Ini berarti kita tidak perlu takut bahwa dunia ini akan tidak terkontrol. Apapun yang kita alami, ingatlah bahwa tak ada satupun yang dapat menggagalkan rancangan Tuhan, rancangan Allah bagi dunia.